Halo semuanya, kenalin nama aku Fatimah Tuzahra dari kelas 5TA dengan NIM 062040350387 dengan yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Budiman ST MTRT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Technopreneur, di mana pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat Technopreneurship sendiri. Sebelum lebih jauh, yang terpenting yang harus kita tahu apa itu Technopreneurship sendiri. Technopreneurship sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Definisi dari Technopreneurship sendiri merupakan suatu upaya dalam membuat bisnis dengan berbasis IT, sehingga diharapkan pergerakan bisnis tersebut selalu baik. Lalu yang kedua, kita harus tahu dulu apa sih perbedaan dari Technopreneur dan entrepreneur sendiri. Jadi sebenarnya Technopreneur dan entrepreneur itu adalah suatu hal yang berbeda. Yang pertama ada Technopreneur, di mana Technopreneur merupakan pengelolaan usaha dengan menggunakan basis teknologi, minat di bidang entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang kedua entrepreneur, sedangkan entrepreneur sendiri adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Selanjutnya, kita harus tahu dong apa itu tujuan dari adanya Technopreneurship sendiri. Technopreneurship sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, sumber daya lokal, diversifikasi bisnis dan desentralisasi, kemajuan teknologi, pembentukan modal, dan yang terakhir, promosi kegiatan kewirausahaan. Yang keempat, apa sih peranan dan pentingnya Technopreneurship bagi kita? Yang pertama, kita bahas dulu apa itu peranan dari Technopreneurship di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang air, dalam artian keterbatasan air bersih, sebagai contoh adanya desalinasi air laut. Yang kedua ada di bidang energi, dengan adanya mikrohidro. Dan yang ketiga, di bidang kesehatan, ditandai dengan adanya fitofarmaka. Yang keempat, di bidang pertanian, dengan adanya irigasi tetes. Dan yang terakhir, di bagian keanekaragaman, dengan adanya biomedicine. Selanjutnya, kita akan bahas pentingnya dari Technopreneurship. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Mereka menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ojek online yang memanfaatkan masyarakat sekitar sebagai mitra. Lalu, yang kedua yaitu membuka lapangan kerja. Dengan membuat kerjasama bersama mitra itu berarti keberadaan Technopreneurship bisa membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir, mendorong perkembangan teknologi. Dengan banyaknya bentuk bisnis yang berbasis teknologi, hal ini membuat semua orang berlomba untuk menciptakan inovasi baru agar dilirik oleh konsumen. Yang kelima, kita akan bahas mengenai karakteristik successful Technopreneurship. Yang pertama, membangun tim. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, keputusan strategi akhir. Yang keempat, berpikir simpel. Yang kelima, rela tumbuh dari awal. Yang keenam, selalu mengeksploitasi ketidakpastian. Yang ketujuh, paham akan cash on hand. Yang kedelapan, membangun institusi. Dan yang terakhir, nyaman dalam penggunaan teknologi. Yang terakhir, kita akan bahas tentang skill apa aja sih yang perlu dimiliki oleh seorang Technopreneurship. Yang pertama, dalam penyelesaian masalah.
Dalam proses membangun bisnis, tak semua jalan akan berjalan lancar, itu pasti. Maka, dengan adanya masalah yang akan terjadi, kita dituntut untuk memiliki skill ini agar perusahaan bisa terus bertahan. Ada kerjasama tim. Seorang entrepreneurship bisa dikatakan berhasil jika ia mampu membuat tim yang kompak. Tim yang berjalan beriringan akan membuat perusahaan semakin kuat. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Seorang technopreneur perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat, karena ini berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang ada. Sekali peluang datang, ia tak akan datang kembali, oleh karena itu kita harus cepat mengambil keputusan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.